Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, alhamdulillah kalian sehat-sehat ya. Masih tetap semangat dan masih tetap aktif dalam belajar. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka walaupun melalui video atau Zoom ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya. Oke, sementara saya mau absen dulu nih. Ya. Semuanya hadir ya. Zaila hadir? Saya, Pak. Oke. Kemudian Vanessa. Eka ada, Eka Fitria. Saya, Pak. Hadir. Amiatu Zahra. Oke, hadir ya. Saya, Oke. Pak. Ya, semuanya sudah hadir. Ya, tinggal menunggu yang belum sebenarnya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Baik, doa selesai. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran administrasi umum, itu berkaitan dengan pembelajaran yang kita yang sebelumnya. Ya, saya akan men-share screen materi yang akan saya berikan kepada kalian. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya. Materi kita yang akan kita lakukan pada siang hari ini atau yang kita pelajari pada siang ini adalah pencatatan surat atau dokumen. Ya. Yang mana pelajaran ini atau KD yang akan kita bahas ya. Itu adalah menerapkan pencatatan dokumen surat masuk dan surat keluar. Kemudian untuk keterampilannya kalian bisa melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Ya, pelajaran saya ini pada dasarnya adalah pelengkap dari pelajarannya Karsipan ya, sama pelajaran korespondensi, ya kan? Itu adalah pelengkap dari pelajaran sebelumnya ya, yaitu pelajaran Karsipan dan pelajaran korespondensi. Nah, kemudian indikator pencapaian yang akan kalian peroleh adalah kalian bisa menjabarkan pengertian dokumen dan pengertian surat, kemudian membandingkan jenis dokumen, kemudian kalian bisa merinci prosedur pencatatan surat dokumen. Nanti kita akan belajar tentang surat masuk, bagaimana pencatatannya, bagaimana prosedur surat masuk itu seperti apa, ya nanti akan kita akan bahas ya. Oke. Nah, sebelum saya akan membahas lebih jauh tentang pencatatan surat atau dokumen, coba sekarang kalian perhatikan deh kondisi kerja berikut ini, ya, di mana ada dua kondisi ruangan yang berbeda. Nah, sekarang saya mau nanya deh, siapa yang bisa memberikan gambaran sebenarnya apa yang membedakan kedua kondisi kerja ini? Saya, Pak. Ya, silakan Muhammad Jakfar, boleh. Yang bedanya apa antara dua ini? Gambar sebelah kiri itu seorang pria sedang menulis surat. Gambar sebelah kanan terdapat tumpukan dokumen. Ya, dokumennya tertumpuk ya. Yang lain mungkin? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan Amanda. Yang membedakan ya, apa? Pertama itu dokumennya tersimpan rapi, Pak. Oke, yang satu rapi, yang satu? Satu ditumpuk-tumpuk. Atau masih bertumpuk-tumpuk. Ya. Jadi memang seperti inilah kondisi kerja, yang satu rapi, yang satu masih bertumpuk-tumpuk ya. Jadi satu kondisi di mana yang satu menyimpan dokumen dan surat dengan rapi, yang satu lagi menyimpan surat atau dokumennya dengan tidak rapi atau tidak tercatat atau mungkin penyimpanannya kurang rapi. Ini adalah kondisi kerja di mana kalau kita tidak bisa memiliki atau kita tidak bisa menentukan ini kira-kira dokumen penting atau enggak penting, ya. Apakah dokumen ini masih bisa dipakai atau tidak bisa dipakai? Kira-kira ini masih aktif ya atau tidak aktif? Jadi kita akan membahas seperti itu ya. Jadi mengenal dokumen dan surat ya, tidak hanya pada pengertiannya saja, tapi kalian bisa menyimpan, merawat sampai nanti kalian bisa mempergunakan mana arsip yang perlu atau dokumen yang perlu dan juga tidak perlu. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu ya, dan kalian boleh. Sudah terlihat videonya, gambarnya?
Sudah, Pak. Oke, kita play ya, saya play. Silakan kalian menyimak tentang video ini yang berkaitan dengan surat menyurat. Masih ingat dong dengan lagu ini? Lagu yang bercerita soal surat yang dikirim oleh seorang wanita ke pasangannya. Curahan hatinya lengkap tertuang di dalam surat itu. Dan hal itulah yang dialami oleh Evi Ngantung, istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung. Isi hati sang gubernur saat itu tercurah dalam surat-surat yang dikirimkannya ke pujaan hati. Pada saat-saat sebelumnya kita meninggalkan rumah di Kebayoran dan ketika di dalam mobil pada hari Minggu. Usia surat-surat ini sudah hampir setengah abad. Di masa itu, surat satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh. Karena dulu kan belum ada telepon, seperti sekarang ada HP apa. Kalau dahulu kita selalu dengan surat menyurat begitu dengan Pak Heng. Jadi Pak Heng itu kalau tidak ketemu sama saya, dia mesti tulis surat sama saya. Jadi kadang-kadang surat itu datang bertubi-tubi begitu. Surat cinta dari almarhum suaminya kini menjadi kenang-kenangan tak ternilai bagi Evi. Ia menyimpannya dengan rapi dan membacanya kembali saat didera rasa rindu. Surat. Puluhan bahkan belasan tahun silam cara berkomunikasi yang satu ini menjadi primadona. Dengan tulisan tangan, surat memiliki sentuhan personal bagi orang yang dituju. Sayang, kini seiring berkembangnya teknologi komunikasi, fungsi surat digeser oleh pesan singkat melalui telepon genggam dan media sosial lainnya. Bahkan sejak tahun 1998, frekuensi pengiriman surat dari pribadi ke pribadi berkurang drastis. Di tahun inilah popularitas gadget meningkat. PT Pos Indonesia Persero itu mengalami penurunan sampai dengan 50% pada tahun 2006. Namun yang menarik, sejak tahun 2006 pengiriman surat kembali meningkat. Tapi surat-surat yang berasal dari perusahaan ke perusahaan lain maupun dari perusahaan ke individu. Dari seluruh surat yang ada, 70%-nya adalah surat yang bersifat korporat. Padahal berkirim surat saat ini seru loh. Nah, tadi kalian udah dengerin videonya ya kan? Cukup menarik video yang tadi kita putar mengenai tentang surat, bagaimana seseorang tadi menulis surat pada zaman dulu ya kan, kemudian bertransformasi dengan digital. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, surat itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian beda nggak sih sama dokumen? Kira-kira menurut kalian apa bedanya? Atau mungkin surat itu apa? Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Muhammad Jakfar. Surat itu ungkapan perasaan kita atau sebuah informasi yang dikirimkan kepada seseorang. Sedangkan dokumen itu bisa berupa seperti kumpulan-kumpulan surat yang disusun rapi atau bisa juga kumpulan-kumpulan surat yang tertumpuk. Nah, betul. Oke. Jadi surat itu satu ungkapan ya atau informasi yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oke. Yang lain mungkin Melvira, Eka Hanita hadir? Hadir, Pak. Ya, kalau menurut kamu surat itu apa sih? Menurut pendapat kamu? Surat alat komunikasi yang tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Oke. Kira-kira beda nggak sih sama dokumen menurut kamu? Kalau dokumen itu lebih ke yang tercetak, Pak. Oh, lebih alat kecetak. Oke. Nah, sebenarnya jawaban kalian itu mirip-mirip nih sebenarnya. Jadi intinya adalah ya kita lihat aja deh pengertiannya dari definisinya. Nah, lebih jelasnya bedanya antara surat dengan dokumen secara definisi kita baca ya. Menurut Bartos, surat itu adalah alat komunikasi tertulis tadi. Ya, jawabannya benar tuh. Berasal dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu warta atau satu pesan.
niaga. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya ya. Saya sebelumnya men-share tentang LKPD, yaitu tentang surat-suratnya ya. Saya akan tunjukkan LKPD yang saya share, yaitu ini ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menganalisa surat-surat yang ada di LKPD ya. Nah, surat-suratnya apa saja? Ya, ada 5 ya. Nah, ada 5 surat-suratnya. Nanti kalian silakan dilihat seperti apa surat-suratnya. Oke. Nah, sekarang kalian coba lihat dulu deh suratnya seperti apa. Ya, saya beri waktu kurang lebih 1 menit aja untuk melihat LKPD suratnya seperti apa. Ini mungkin Muhammad Rifki ya, ketua kelas nih Rizky nih. Iya Pak. Iya, mungkin Baik Pak. silakan, mungkin Rizky bisa memberikan analisanya surat, silakan. Baik Pak, saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok, akan menganalisa contoh surat yang Bapak kirim. Setelah saya baca dan analisa, ini termasuk surat penawaran Pak, yang dikirim oleh PT Mitra Sejati. Nah, kemudian isinya menawarkan mesin fax dengan bahasa-bahasa menarik agar si penerima tertarik untuk memesan. Sekian Pak, terima kasih. Ya, jadi benar banget ya apa yang disampaikan oleh Rizky tadi, bahwa ini adalah contoh surat penawaran yang menawarkan mesin fax. Nah, ini suratnya adalah penawaran. Ya, di sini dia menawarkan kepada mitranya, yaitu Bapak Jaka Permana, untuk membeli ya. Kan kita mengharap pembelian ya setelah adanya penawaran ini. Nah, kata-katanya adalah kami adalah supplier mesin fax merek Panasonic ya kan, mengimpor barang terbaru, teknologi yang terbaru ya kan. Namanya bahasa menjual, artinya dia memberikan keunggulan produknya ya. Ya, kami yakin mesin fax ini sangat memudahkan pekerjaan Bapak dalam urusan komunikasi. Sebagai perkenalan atas produk ini kami memberikan demo ekstra ya, pemakaian 1 bulan secara gratis. Jadi inilah kata-kata penawaran ya, bahasanya sangat menarik sekali, sehingga berharap atau timbal baliknya adalah surat pesanan ya, atau mungkin pesanan dari Bapak Jaka ya. Ini adalah contoh surat penawaran ya yang tadi dijelaskan ya. Nah, berikutnya ada beberapa surat, yaitu surat pesanan di bawahnya ya. Sudah paham ya? Sudah. Kalau gitu nanti kalian silakan ada soal proses, nanti soalnya saya kirim ke Google Classroom, itu mengenai surat dan dokumen, kalian kerjakan soal prosesnya ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kegiatan siang ini mengenai pelajaran administrasi umum itu kita akhiri ya. Mungkin ada yang boleh menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, silakan. Inti dari surat itu apa dan dokumen itu apa? 1 orang boleh perwakilan? Saya Pak. Ya, silakan Muhammad Jakfar. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kita mengetahui jenis-jenis surat, isi surat, sifat surat, dan juga apa itu perbedaan surat dan juga dokumen. Surat yaitu seperti ungkapan perasaan yang ditujukan kepada satu pihak ke pihak lain, sedangkan dokumen itu termasuk kumpulan-kumpulan surat, dan juga surat dan dokumen itu tidak ada bedanya, hanya penjelasannya saja yang sedikit berbeda. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Muhammad Jakfar, itu sangat bagus sekali ya kesimpulannya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kegiatan hari ini kita akhiri, kita cukupkan. Next, yang berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam surat masuk dan surat keluar ya. Bagaimana prosedur surat masuk, surat keluar ya, dengan menggunakan sistem buku agenda ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan materi yang kita sampaikan benar-benar bermanfaat buat kita ya. Sebelum saya akhiri, kita tutup dulu dengan doa ya. Doa masing-masing ya. Kita tutup. Mungkin Muhammad Rizky bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada siang ini. Baik Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya.
Terima kasih Muhammad Rizky semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di tatap muka hari Senin dengan terbatas ya dengan siswanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dengan keselamatan sehingga semangat untuk belajar. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Boleh silakan live. Terima kasih Miss dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.